Nama saya Elonita Kristiani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023, jurusan Matematika di Universitas Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan perangkat pembelajaran menggunakan dua software sekaligus. Nah, software yang saya pilih, yang pertama itu adalah Live Worksheet, kemudian yang kedua itu adalah menggunakan Bluekit. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Silahkan simak video berikut ini ya. Pertama, kita akan membahas mengenai proses pembuatan perangkat pembelajaran menggunakan platform atau software Live Worksheet. Nah, di sini saya telah membuat satu contoh LKPD menggunakan Live Worksheet, yaitu pada materi integral fungsi aljabar. Nah, untuk proses pembuatan dari LKPD ini, yang pertama kita harus login ke situs Live Worksheet-nya. Nah, di sini kita login sebagai teacher atau sebagai guru, kemudian memasukkan email, username, password, dan juga tanggal lahir, negara, lalu kemudian kita centang di bagian reCAPTCHA-nya. Kemudian kita klik yang create new account. Untuk proses pengaktifan akun kita akan dikirim melalui email, jadi silahkan cek email masing-masing dan kemudian klik link yang akan dikirim dari email untuk mengaktifkan akun. Nah, jika sudah selesai, maka kita dapat login secara langsung melalui laptop. Maka tampilan dari Live Worksheet-nya adalah sebagai berikut. Menu-menunya terdiri dari create atau tempat kita akan membuat lembar kerja, lalu review, ini merupakan tempat untuk melihat hasil jawaban yang dikirim oleh peserta didik. Nah, kita mulai dari menu My Worksheet. Lalu klik Add Worksheet. Nah, di sini kita akan diminta untuk menambahkan media. Nah, medianya ini kita harus buat terlebih dahulu, bisa dari Word yang di sini kita diminta untuk menambahkan media. Nah, media ini adalah lembar kerja peserta didik kita. Nah, pembuatannya itu bisa melalui Word yang kemudian kita PDF-kan atau melalui Canva. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada beberapa bagian yang harus kita isi sebelum menguploadnya nanti. Lalu untuk pembuatan medianya tersebut, saya memanfaatkan platform Canva. Melalui Canva ini, saya telah menyusun LKPD pada materi integral tersebut. Nah, penyusunannya itu kita sertakan ada materi, ada latihan soal, ada contoh soal, seperti itu. Nah, setelah kita selesai menyusun LKPD melalui Canva ini, kita harus perhatikan dulu di bagian mana siswa nanti akan mengisi jawaban. Misal, di contoh satu ini ada contoh dari integral x dx, di mana caranya itu adalah 1/1 ditambah titik-titik. Nah, di titik-titik inilah nanti siswa akan mengisi jawabannya di Live Worksheet. Jadi ini dikosongkan terlebih dahulu. Sama halnya untuk proses drag and drop. Nah, di bagian ini nanti semua angka atau jawaban yang akan kita drag dan kita drop ke bagian jawabannya itu kita tulis terlebih dahulu, jadi tidak dikosongkan. Untuk LKPD yang telah saya susun di Canva ini, saya menyediakan beberapa bagian. Yang pertama itu adalah materi dari integral itu sendiri, kemudian contoh soal, lalu soal latihan, lalu ada materi berupa PowerPoint juga. Untuk materinya itu sendiri, kalian bisa menuliskan secara langsung seperti ini, ataupun melalui PowerPoint yang kemudian nanti kita masukkan linknya. Itu bebas, kalian mau langsung mengetikkannya atau melalui platform yang lain, melalui linknya. Lalu untuk contoh soalnya, misal ini ada bagian yang kosong. Nah, disinilah nanti di Live Worksheet-nya siswa akan menuliskan jawabannya. Jadi di Canva ini kita kosongkan terlebih dahulu jawaban yang akan diisi oleh siswa. Setelah LKPD-nya selesai, kita boleh ubah formatnya, kemudian mendownloadnya menjadi sebuah PDF, lalu menguploadnya ke Live Worksheet.
Kita kembali ke website Live Worksheet-nya. Di bagian Add Media, kita tambahkan media dari Canva yang telah kita download tadi. Lalu kita klik Save. Setelah itu, jika kita mengklik ulang, maka akan muncul tampilan bahwa LKPDT itu telah terupload. Lalu kita klik, kemudian kita pilih Insert Selected. Nah, setelah itu kita isi semua bagian-bagian yang diminta di sini. Setelah kita selesai menginput semua bagian yang diminta, kita klik yang Save and Edit Element. Maka kita akan berada di menu untuk pengeditan. Nah, di menu pengeditan ini untuk bagian-bagiannya ada menambahkan teks, kemudian ada untuk menu checklist, ada untuk menu speak juga, lalu untuk menu drag and drop pastinya, lalu untuk menu mencocokkan atau join, lalu kita juga bisa menambahkan link, kemudian PowerPoint. Nah, bentuk PowerPoint itu nanti bisa langsung dia diganti slide-nya melalui link Live Worksheet-nya. Kemudian kita bisa menambahkan link, bentuk PowerPoint dan juga YouTube. Nah, untuk yang pertama di LKPD ini, saya telah menyediakan assessment awal itu berupa kuis drag and drop. Nah, untuk menu drag-nya kita pilih, lalu kita tempatkan di angka 6x ini. Kemudian kita tarik ukurannya itu sampai menutupi seluruh bagian dari yang akan kita drop. Nah, setelah selesai kita klik yang warna hijau, kemudian di value kita ketikkan angka 1. Nah, untuk menu dropnya, misalnya 6x ini adalah jawaban dari turunan 3x kuadrat. Nah, di sini kita atur lagi ukuran untuk menu dropnya. Lalu kita isi dengan nilai value 1 juga, karena value 1 untuk drag ini harus sama dengan value 1 di menu drop. Untuk yang berikutnya, misalnya untuk contoh yang kedua itu di angka 0. Nah, di sini kita atur lagi ukurannya, kemudian kita ubah value-nya menjadi 2. Nah, berikutnya kita buat lagi menu dropnya, dia di angka 6 di nomor pertama. Kita atur lagi ukurannya. Kita drop dia ke pilihan yang pertama, lalu kita atur ukurannya. Kemudian kita ubah juga value-nya menjadi 2. Nah, seperti ini nanti sampai seterusnya. Jadi, nilai value-nya itu harus sama antara drag dan juga drop-nya. Nah, berikutnya di sini saya ada menyediakan sebuah materi. Nah, materinya ini saya buat dalam bentuk link. Nah, jika teman-teman ingin tampilannya itu langsung bisa di slide di Live Worksheet-nya, teman-teman bisa memilih dari menu PowerPoint di sini. Kemudian menambahkan link dari OneDrive. Nah, kebetulan link OneDrive saya sebelum itu ada sedikit masalah, jadi saya memasukkannya melalui link Google Drive biasa. Nah, caranya itu tinggal kita klik link di sini.
Lalu prosesnya itu kita tinggal klik bagian link ini, kemudian kita sesuaikan ukurannya dengan tabel yang telah kita buat. Nah, setelah itu kita masukkan linknya ke dalam kotak URL ini, lalu kita klik save. Nah, jika nanti peserta didik mengklik bagian kotak berwarna oranye ini, dia akan langsung berpindah ke Google Drive yang berisi PowerPoint materi kita tadi. Nah, untuk yang berikutnya, kita akan mengisi di bagian kegiatan 2. Nah, di sini terdapat bagian yang kosong yang harus diisi oleh peserta didik. Nah, ini kita dapat memilih menu text field. Nah, kita bisa atur ukurannya di sini. Lalu kita ubah nilainya yang harus diisi di sini. Misalnya jawabannya harus 2x. Baru kita save. Nah, sama untuk yang di bawahnya, jawabannya juga harus 2x karena turunan dari x kuadrat kurang 6. Kita ubah lagi value-nya menjadi 2x. Nah, untuk bagian yang kosong ini, jika nanti peserta didik mengetikkan jawabannya itu 2x, maka dia akan berwarna hijau. Jika jawabannya selain 2x, maka nanti kotak itu akan berubah menjadi warna merah, yang artinya itu salah. Nah, untuk menunya ini kita masih bisa edit. Misalnya di stylenya ini kita mau memperbesar ukurannya jadi 20, atau bentuk fontnya juga bisa, atau warnanya bisa. Nah, jadi dia semakin besar ukurannya. Seperti ini. Untuk contoh satu ini juga sama, jika ada bagian yang kosong, kita tinggal menambahkan text field, lalu menyesuaikan ukurannya. Kemudian kita tinggal ubah jawaban yang sebenarnya itu harusnya adalah 1 misalnya. Jadi kita tinggal save, kita perbesar ukurannya. Seperti ini. Nah, untuk menu yang berikutnya itu adalah menu checklist atau checkbox. Nah, kita bisa mengklik dari menu checkbox, kemudian ini adalah menu untuk supaya peserta didik bisa memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, di sini untuk soal yang nomor terakhir, saya menyediakan 3 pilihan jawaban. Nah, jawaban yang benar itu ada di bagian yang pertama misalnya. Jadi kita tinggal menempatkan si menu checklist ini di kotak orange yang pertama. Nah, kita tinggal samakan ukurannya. Lalu kita ubah value-nya itu menjadi good answer atau jawaban yang benar. Nah, untuk yang 2 lagi ini kan jawaban yang salah, jadi kita tinggal buat lagi checkbox yang lain. Lalu value-nya itu kita ubah jadi yang wrong answer atau jawabannya itu salah. Nah, untuk yang satu lagi juga sama. Nah, pada saat nanti peserta didik misalnya mengklik kotak yang berwarna yang kedua, nah jika dicek jawabannya itu akan menghasilkan jawaban yang salah. Nanti kotak itu akan berwarna merah secara keseluruhan. Nah, jika dia menceklis yang pertama, maka nanti warnanya akan hijau yang menandakan bahwa jawabannya itu benar. Nah, berikutnya di kegiatan 5 saya menyediakan ada 4 soal latihan. Nah, di latihan soal ini saya akan membuatnya berupa menu pencocokan. Misalnya yang nomor 1 ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 akan dicocokkan ke pilihan jawaban yang di tengah ini. Misalnya nomor 1 jawabannya itu yang nomor 3. Jadi caranya itu
kita tinggal klik join, kemudian kita sesuaikan sama elemen yang mau kita cocokkan. Jadi di sini keseluruhan dari angka 1 itu harus penuh supaya nanti ketika diklik oleh peserta didik, dia bisa langsung ditarik ke bagian jawabannya. Nah, value-nya kita ubah dengan 1. Cara ini sama seperti cara menu drag and drop. Nah, lalu kita klik lagi berikutnya join-nya. Kita sesuaikan ke jawabannya yang di sini. Kita ubah lagi value-nya dengan 1. Nah, untuk yang berikutnya misalnya untuk yang nomor 4. Kita ubah value-nya menjadi 2. Kemudian pasangan jawaban itu misalkan yang nomor 1. Jadi kita tinggal sesuaikan aja. Lalu kita ubah lagi value-nya menjadi 2 agar sama seperti menu asalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ketika peserta didik menarik jawaban, misalnya dari kotak yang keempat ini ditarik ke yang pertama, dia akan menghasilkan warna hijau. Nah, jika dia menarik ke bagian yang kedua, maka garis itu akan berubah menjadi warna merah. Nah, untuk yang terakhir saya menyediakan tempat pengumpulan latihan dari jawaban mereka ini itu ke dalam Google Drive. Nah, di sini saya telah menyediakan sebuah menu. Nah, untuk pengirimannya itu sama dengan cara. Nah, untuk pembuatan link itu sama dengan cara membuat link di materi PowerPoint tadi. Kita tinggal klik menu linknya, lalu kita sesuaikan ke menu yang akan diklik oleh siswa. Kita buat besar saja supaya memudahkan siswa dalam mengklik. Lalu kita copy paste di sini link Google Drive pengumpulannya. Nah, untuk hasil dari setelah itu kita tinggal save dan view. Nah, untuk secara lengkapnya LKPD yang telah saya susun ini kita dapat lihat di menu ini. Nah, ini merupakan menu drag and drop yang telah saya susun. Misalnya untuk yang pertama itu turunan dari 6. Turunan dari 6 itu kita tahu adalah 0. Jadi kita tarik atau kita drag si 0 ini ke nomor 1. Nah, untuk yang berikutnya turunan dari 12x. 12x itu turunannya adalah 12. Jadi kita tinggal drag lagi, kemudian kita drop ke sini. Lalu misalnya untuk yang terakhir nanti untuk berikutnya peserta didik misalnya menyelesaikan turunan dari 3x kuadrat. Turunannya itu kan 6x. Jadi dia tinggal mendrag si 6x ini ke bagian ini. Nah, begitu selanjutnya sampai semua jawabannya itu selesai di drag. Nah, untuk berikutnya tadi adalah menu materi yang saya buat dalam link Google Drive. Nah, link itu ada di kotak oranye ini, jadi ketika diklik dia akan berpindah langsung ke PowerPoint. Nah, di bagian PowerPoint ini saya menambahkan materi misalnya seperti siapa penemu dari lambang integral dan juga notasi dari integral tertentu. Nah, untuk materi yang lainnya itu bebas dikreasikan oleh kalian. Nggak perlu. Nah, berikutnya di kegiatan 2 ini tadi kita kan sudah menambahkan kotak kosong. Nah, jika peserta didik mengklik kotak ini, dia langsung dapat menuliskan jawaban 2x ataupun di sini kita misalkan 3x. Nah, sebelum peserta didik mengisi ini, kita harus informasikan bahwa jawabannya itu hanya menerima huruf kecil. Jadi, kalau misalnya dimasukkan di sini huruf X kapital, nanti jawabannya itu akan terhitung salah. Seperti itu. Lalu, untuk menu yang berikutnya adalah menu checklist.
seperti ini yang 3 pilihan tadi. Nah untuk menu ini, kalau peserta didik ingin memilih yang pertama nanti, maka kotaknya ini yang awalnya berwarna biru ini akan berubah menjadi warna hijau yang menandakan bahwa jawabannya itu benar. Nah kalau peserta didik memilih yang nomor 2 atau nomor 3, maka warnanya itu nanti akan berubah menjadi warna merah atau menandakan jawabannya salah. Lalu untuk menu yang berikutnya, yaitu menu untuk mencocokkan. Misalnya soal nomor 1, dari integral akar X ditambah 1 per akar X dx, jawabannya misalnya yang bagian nomor 3. Nah kita tarik nomor 1 ini ke bagian nomor 3. Nah maka akan menghasilkan sebuah garis penghubung. Nah misalnya lagi, integral dari X pangkat 4 kurang 3 per X kuadrat dx. Nah ini kan soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 ini misalnya jawabannya kita tarik ke yang pertama atau yang kedua. Lalu misalnya jawaban nomor 3 itu ke bagian yang terakhir, lalu nomor 4 ke bagian yang pertama. Lalu untuk pengiriman jawabannya oleh peserta didik, mereka tinggal memasukkan file berupa foto dan hasil jawaban mereka itu ke dalam folder ini. Ini saya telah menjawab jawaban itu kelompok 1 sampai kelompok 9. Jadi nanti peserta didik tinggal memasukkan foto ataupun PDF dari hasil mereka. Nah setelah selesai, peserta didik akan mengklik finish. Lalu ada 2 pilihan. Yang pertama mengecek jawaban, lalu yang kedua itu mengirim jawabannya ke guru. Jadi kalau diklik yang ini, maka hasil ataupun inputan dari peserta didik itu akan masuk ke email kita sebagai guru. Jadi kita bisa melihat nilai mereka setelah mereka selesai mengisinya. Nah untuk mengecek jawabannya, kita tinggal klik check answer, kemudian kita lihat ke bagian yang pertama tadi di menu drag and drop. Nah di sini semua kotaknya telah berwarna hijau yang menandakan bahwa semua jawaban kita telah benar. Nah untuk menu isian kita lihat, nah kalau dia berwarna hijau ini menandakan jawabannya benar, kalau dia merah menandakan jawabannya salah. Kenapa? Karena kita lihat dari soalnya adalah turunan dari X kuadrat kurang 6. Seharusnya nilainya itu kan 2X bukan 3X, makanya kotaknya itu berwarna merah. Sama halnya dengan menu checklist tadi. Nah yang kita pilih adalah jawaban yang benar, sehingga kotaknya berubah menjadi warna hijau. Dan untuk yang terakhir itu adalah menu mencocokkan. Nah di sini yang berwarna hijau hanya untuk soal nomor 4. Jadi kita benarnya hanya di soal nomor 4. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 itu ditandai dengan warna merah, yang artinya bahwa jawaban kita masih salah. Jika peserta didik telah menyelesaikan LKPD-nya, maka kita dapat melihat nilainya itu secara langsung. Nah kita tinggal ke menu dashboard, lalu di bagian menu kita klik yang My Mailbox. Nah jawabannya ini diperoleh kalau tadi yang di bagian finish itu peserta didiknya memilih yang mengirim ke email guru. Nah jika mereka telah mengirim, maka kita akan bisa langsung melihat nilai mereka di sini. Nah misalnya kelompok 2 itu nilainya 46, kemudian kelompok 9 nilai 90, seperti itu dan selanjutnya. Jika masih terdapat kesalahan dalam pemberian jawaban yang benar, kita masih bisa melakukan menu pengeditan, kemudian nilainya itu akan berubah sesuai dengan jawaban yang sebenarnya. Baiklah, sekian proses pembuatan dari LKPD menggunakan Live Worksheet. Untuk yang berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan perangkat pembelajaran menggunakan Blocate. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan sebuah asesmen sumatif berupa
kuis yang dikemas dalam game yang kita buat melalui Blogit.com. Nah, untuk proses pembuatannya, kalian tinggal masuk ke website Blogit.com, kemudian kalian buat akun menggunakan email, lalu di menu Create ini kita akan disajikan tampilan untuk mengubah cover, lalu menuliskan judul dan juga deskripsi. Nah, misalnya untuk covernya kita tinggal upload sebuah foto dari galeri kita, bebas foto yang mana saja. Lalu untuk judulnya misalnya kita buat kuis integral. Lalu untuk deskripsinya bisa kita buat misalnya untuk kelas berapa dan sekolah di mana. Lalu untuk pilihan public ini, kalau kita buat dia public, maka hasil dari kuis kita ini akan tampil di menu discover. Nah, kalau kita buat privat, maka dia hanya untuk pribadi, dia tidak akan muncul di discover. Nah, untuk sementara kita akan buat menu privat dulu karena prosesnya belum selesai. Lalu kita klik create. Nah, di sini kita akan disediakan menu untuk add question atau menambahkan pertanyaan. Nah, keunggulan dari Blogit ini menurut saya adalah mereka menyediakan fitur equation, di mana fitur ini sangat berguna bagi jurusan matematika, di mana menunya itu disediakan menu perpangkatan 2, kemudian perpangkatan bilangan yang lain, kemudian bilangan pecahan juga, kemudian untuk limit, eksponen, logaritma, dan juga integral. Nah, karena berhubung materi saya ini di integral, makanya saya menggunakan website ini karena menu integralnya cukup lengkap dan cukup rapi. Nah, misalnya kita mau menuliskan satu pelatihannya itu soalnya integral dari 2 dx. Nah, kita tinggal klik insert. Lalu untuk pilihan jawabannya kita bisa juga langsung menggunakan equation-nya. Nah, di sini misalkan kita buat jawaban itu yang pertama 0, lalu di sini misalnya 2x, lalu misalnya di sini itu 2x ditambah c. Lalu untuk yang keempatnya itu kita buat x tambah c. Nah, jawabannya itu kan yang benar adalah 2x tambah c. Jadi di kolom yang biru ini kita tinggal centang yang menandakan bahwa inilah jawaban sebenarnya. Lalu kita tinggal klik save. Nah, maka soal nomor satunya akan tersedia seperti ini. Kita bisa melakukan pengeditan kembali jika masih ada kesalahan dalam penginputan soal atau jawaban. Nah, misalnya kita ingin menambahkan soal yang lain, misalnya integral dari x kuadrat, integral dari x kuadrat dx. Nah, misalkan untuk pilihan pertama itu 1/2 x pangkat 2, lalu kita insert, kemudian yang kedua itu 1/2 x pangkat 2 ditambah c. Ini kita copy supaya memudahkan untuk jawaban berikutnya. Lalu di sini kita tinggal paste, kita ubah dia 1/3x pangkat 3, atau kita buat jawabannya itu di pilihan keempat. Jadi di sini kita buat yang masih salah, di kotak keempat kita buat jawaban yang benar. Jadi 1/3
X pangkat 3 ditambah C. Nah, kita save. Kita pilih jawaban dulu yang benar, lalu kita save. Nah, untuk pembuatan soal ini bebas, kalian mau menambahkan berapa soal. Nah, di sini saya telah membuat satu contoh yang sudah selesai. Nah, di sini saya telah menyediakan ada 15 soal kuis. Nah, semuanya itu berhubungan dengan integral tertentu. Nah, sebelum kita publish untuk dibagikan kepada peserta didik, kita harus mengatur dulu waktu ataupun durasi mereka untuk mengerjakan per soal. Nah, misalkan untuk soal yang nomor 1 ini kan soalnya hanya integral dx. Jadi untuk perkiraan jawaban mereka itu bisa hanya sekitar paling lama itu 10 detik. Jadi di time limit yang di ujung atas kiri ini kita bisa mengubah waktunya ini dalam detik. Jadi ini misalkan kita buat dia 20 detik lah, 20 detik lalu kita save kembali. Nah, maka di bagian ini akan berubah menjadi 20 detik. Nah, lanjut untuk yang pertanyaan berikutnya juga dilakukan hal yang sama. Misalkan untuk yang pertanyaannya lebih susah atau membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengerjakannya, kita bisa buat dia dalam 120 detik ataupun 2 menit, atau bisa lebih, itu tergantung dari tingkat kesulitan soal kalian. Nah, jika keseluruhan soal ini telah selesai kita edit, kita tinggal save. Lalu setelah itu di menu host ini kita klik. Maka akan ditampilkan beberapa tema permainan yang akan nanti dimainkan oleh peserta didik. Ada tema Halloween, ada tema gold, emas, ada memancing, ada memasak, ada game balap. Nah, di sini saya mengambil salah satu contohnya itu adalah cafe. Menu tema ini untuk menu saya mengambil temanya itu adalah tema cafe. Nah, tema ini nanti game itu berbentuk serve food to customer. Jadi nanti peserta didik akan diberikan poin. Nah, poin ini didapat dari pengerjaan soal-soal yang tadi. Nah, jika mereka sudah mendapatkan poin, maka mereka bisa memainkan permainannya dengan cara memberikan pesanan pelanggan. Nah, langsung saja kita contohkan. Kita jadikan host. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita harus tentukan dulu berapa menit peserta didik akan melaksanakan permainan tersebut. Nah, misalnya kita ambil selama 7 menit. Lalu 7 menit. Kemudian kita klik yang host now. Nah, di bagian atas ini kita tinggal copy link, lalu kita bagikan kepada peserta didik. Misalnya kita buka dari tambahan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita tinggal memasukkan nama, boleh nama depan atau nama lengkap, lalu kita klik tanda panahnya. Nah, ini adalah tampilan kita sudah memasuki lobby. Nah, untuk tampilan gurunya, di sini ada satu siswa yang sudah masuk. Nah, jadi nanti kalau siswa kalian ada 30, maka akan ada 30 karakter yang ada di sini. Nah, jika sudah lengkap peserta didiknya,
kita tinggal klik start. Nah, maka waktu yang 7 menit tadi itu akan berjalan di atas ini. Dan skor setiap peserta didik itu akan tampil di sini. Sedangkan untuk pemenang ataupun urutan juaranya itu nanti akan ditampilkan di sini. Nah, kita kembali ke lembar peserta didiknya. Yang ini kita pilih yes. Lalu kita nextkan saja. Di sini kita akan menerima orderan dari 3 pelanggan. Nah, itu ada orderan roti, ada sup. Nah, ini kan piringnya ini kan angkanya masih 0. Supaya angkanya tidak 0 agar kita mendapatkan poin, kita harus restock foodnya dulu. Kita harus restock foodnya dulu. Nah, caranya itu kita harus menjawab pertanyaan dengan benar. Misalkan soal yang pertama, integral dari 2 akar X dx. Nah, misalkan jawaban kita itu yang bagian ini, ternyata benar. Nah, kita klik anywhere, maka untuk menuruti dan juga subnya itu poin kita bertambah 1. Jadi kita klik menuruti, kita kasih ke pelanggan pertama misalnya, dan kita klik yang sub, kita kasih ke pelanggan yang pertama juga. Jadi orderannya sudah selesai dan peserta didik itu mendapatkan poin 36. Nah, setelah mendapatkan poin, kita bisa upgrade semua menu di sini. Misalkan ini yang nilainya $10 itu ada yogurt. Jadi karena poin kita cukup, kita bisa update. Nah, lalu kita kembali, lalu kita restock lagi dengan mengerjakan soal. Nah, ada integral 1 per akar X dx. Nah, di sini misalnya jawabannya itu 2 akar X tambah C. Benar. Lalu kita restock lagi. Ini jawabannya itu integral X kuadrat dx. Jadi 1/3. Jawabannya ini seperti ini. Nah, misalnya diberikan lagi ke pelanggan yang ini. Lalu subnya ke pelanggan kedua. Lalu diberikan lagi ke pelanggan pertama. Nah, jika dalam waktu 7 menit, sebelum 7 menit, peserta didik itu sudah menjawab ke 15 soal. Nah, permainan tidak akan berhenti, karena permainan hanya berhenti jika waktunya itu sudah habis. Jadi pertanyaannya akan terus berlanjut mengulang sampai waktunya habis. Jadi nanti poin dari peserta didik itu akan dikumpulkan dari poin yang terbanyak. Seperti itu. Jadi bukan hanya jawaban yang paling cepat ataupun yang paling jadi bukan hanya jawaban tercepat yang akan dinilai, tetapi juga poin mereka dalam bermain game ini. Jadi semakin banyak yang mereka kumpulkan, maka akan semakin tinggi nanti nilai mereka. Jadi kegunaan dari game ini sebenarnya bisa digunakan di kegiatan speaking ataupun kegiatan asesmen sumatif untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran juga boleh. Jadi guru bisa menyusun perangkat pembelajaran itu sekreatif mungkin dengan menyajikan materi itu dalam bentuk permainan. Jadi sekian penjelasan saya mengenai 2 software dalam pembuatan perangkat pembelajaran, yaitu Live Worksheet dalam membuat LKPD dan juga Bluekit dalam membuat asesmen sumatif. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.